Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 23 sampai tanggal 27 Desember 2024. Untuk info juga, kalau di tanggal 25 sampai tanggal 26 adalah hari libur, jadi bursa hanya buka 3 hari saja di minggu depan. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham-saham ini tidak terlalu signifikan. Oke? Sebelum masuk ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja melalui link yang ada di deskripsi karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika tertarik, boleh join karena kita ada terbagi dua ya cara joinnya. Ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Untuk benefitnya sama saja antara yang berbayar dan yang gratis, cuman ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin join dengan cara gratis. Jika tertarik, boleh langsung hubungi admin ya melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA 0858 1084 8955. Jadi nanti kalian bisa join ke premium secara gratis jika berminat. Nah, di sini juga Antek Saham memberikan pilihan juga ya menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan berupa video. Kemudian mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan berupa postingan di YouTube. Dan juga mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Atau jika ada kendala, boleh hubungi admin seperti yang tadi. Atau hubungi saya melalui Telegram, Yosua AAL. Oke? Kita langsung saja ke analisanya. Jangan lupa juga menonton video-video terbaru kita yang sudah saya upload di YouTube. Oke, kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham Cuan terlebih dahulu. Dari sini saham Cuan sangat bagus ya di minggu yang lalu. Boleh kita lihat pergerakannya sangat bagus dan konsisten naik di satu minggu yang lalu. Dan juga secara analisa kita di minggu yang lalu, kalau Cuan mampu break supply 9.000 sampai 9.400, maka dia akan lanjut bergerak naik ke area supply selanjutnya dan ke target di area 10.800. Nah, boleh kita lihat Cuan setelah mencapai resisten di 10.825, dia menandakan rejection ya. Jadi area kita sangat valid di sini dan Cuan boleh kita lihat menyentuh area tersebut. Lalu bagaimana view Cuan untuk minggu depan? Nah, di sini saya hapus dulu ya satu resisten. Kita pakai saja yang di hari Jumat kemarin yang sudah terbentuk di angka 10.825. Dari sini view saya pada Cuan akan cenderung koreksi dulu ya, atau lebih cenderung sideways di area ini. Area supply ini kita hapus saja, kita gunakan nanti berupa support. Area supply yang ini masih kita pakai, supply 9.075 sampai 9.425. Area ini menjadi area demand ya, karena sudah di breakdown oleh saham Cuan. Jadi ada potensi Cuan akan turun kembali atau koreksi dulu ke beberapa area. Dari sini saya buatkan ada satu support ya, yang bisa menjadi area koreksi pertama pada saham Cuan, yaitu di angka 9.900. Jadi untuk Cuan ada potensi koreksi dulu sebelum lanjut bergerak naik. Nah, di sini juga kita lihat di hari Jumat ada rejection ya setelah mencapai resisten 10.825. Jika kita lihat di time frame 1 jam, maka akan terlihat jelas ya di sini ada sebuah candle merah yang terbentuk di time frame 1 jamnya yang menandakan mulai ada jualan di sekitar jam 3 sore di hari Jumat. Jadi mulai ada jualan sebelum closing yang menandakan mulai ada taking profit pada saham Cuan. Jadi untuk Cuan ini ada potensi akan koreksi dulu dan ini sangat bagus ya jika dia koreksi, maka kita boleh masuk nanti di harga bawah tentunya. Oke. Jadi untuk Cuan view saya akan ada koreksi, berpotensi koreksi ke area support 9.900, lalu akan naik kembali ke resisten 10.825. Tetapi jika supportnya di breakdown, maka akan lebih bagus lagi karena dia berpotensi masuk ke area demand 9.000 sampai 9.425. Ini menjadi area pembelian yang paling bagus menurut saya karena area ini cukup valid pada saham Cuan. Dan juga kita lihat setelah break area ini dia koreksi dulu ya. Di sini di break, lalu ada candle merah di hari Kamis dan di hari Jumatnya bergerak naik kembali. Jadi di sini dia membuat sebuah base yang menandakan ada demand yang sangat besar di area ini ya. Di area 9.400 sampai 9.600. Jadi dengan ini untuk Cuan lebih baik wait and see dulu karena ada koreksi atau rejection di hari Jumat. Jadi ada potensi Cuan akan koreksi terlebih dahulu karena sudah rally ya dari bawah. Dari tanggal 4 Desember, jadi sudah hampir 1 bulan dia rally ke atas. Jadi ada potensi dia akan koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan rally-nya.
Jika kita cek secara broker summary memang sangat bagus ya pada saham cuan ini. Dari indikator juga sudah terlihat kalau sudah mulai hijau dari tanggal 28 November, jadi sudah 1 bulan hijau atau bandarnya sudah akum selama 1 bulan terakhir ini pada saham cuan. Dan juga terlihat di tanggal 20 masih akumulasi dari CC, walaupun ada rejection ya, tapi masih ada akumulasi dari broker-broker besar di sini. Dan jika kita lihat dari tanggal 13 atau minggu terakhir, masih akum secara top 2 ya, tapi top satunya YP buangan cukup besar ya di sini. Dan juga jika kita lihat rata-rata yang buangan dari retail ya, XL, XC, dan yang akum rata-rata dari broker yang besar. 2 minggu terakhir, AKZP masih akum, yang buang masih sama, jadi dengan ini cuan sangat potensi lanjut bergerak naik, dan kemungkinan para retail akan mulai takut ya masuk di harga sekarang. Jadi kemungkinan nanti dinaikin dulu, lalu retail FOMO lagi, dan dibanting lagi sehingga retail cut loss lagi. Jadi saran saya untuk para retail sebaiknya menunggu dulu pada saham cuan, tunggu di area-area yang paling menarik untuk melakukan pembelian, baru teman-teman boleh ikut beli nanti di sana. Area-area tersebut yaitu yang ini ya, area demand kita, pantau 9.075 sampai 9.425, kemudian support di 9.900. Nah, area ini menjadi area yang paling menarik atau yang paling bagus untuk melakukan pembelian pada saham cuan. Jadi, selama belum ada distribusi yang masif pada saat nanti bergerak turun, maka sebaiknya siap-siap untuk beli pada saham cuan ini. Oke? Jadi untuk cuan view saya masih akan koreksi dulu sebelum lanjut bergerak naik, dan berpotensi sebenarnya naik lagi ya untuk cuan ini. Jika nanti koreksi dulu maka menjadi sesuatu yang bagus dan bisa melanjutkan kenaikannya sampai 11.700. Jadi jika pun nanti dia koreksi maka biasanya itu kita katakan untuk isi bensin ya, supaya nanti bisa lanjut bergerak naik ke target atau ke high yang lebih tinggi nantinya. Jadi untuk cuan pergerakannya akan di sini dulu. Seperti yang tadi, market akan lebih sepi di minggu depan karena sudah mulai memasuki hari libur. Jadi libur potensi akan sideways dulu atau turun dulu ke area-area kita sini. Jadi untuk saham cuan, wait and see dulu sampai nanti dia memasuki area pembelian kita. Oke, lanjut ke saham yang berikutnya ada TPI ya. Oke, untuk TPI ya boleh kita lihat ya di sini. Di saat yang lainnya pada naik ya, seperti Brand dan juga Cuan maupun PTRO, tapi TPI masih bergerak turun seperti BRPT. Jika teman-teman lihat video sebelumnya, maka BRPT masih dalam pergerakan turun sama seperti TPI kali ini. Tapi di sini TPI sudah memasuki area demand ya, area demand yang menjadi area ideal untuk melakukan pembelian pada saham TPI ini. Jadi untuk TPI view saya akan mulai bergerak naik di minggu depan, atau minimal jika pun dia koreksi maka dia akan turun lagi sampai ke area 7.000 ya. Jadi ada potensi dia akan turun lagi ke area 7.000, lalu mulai lanjut bergerak naik. Nah, di sini trading plan kita sudah hit, sudah masuk area pembelian. Jadi jika ingin entry, maka sebaiknya tunggu satu candle bullish baru boleh entry menggunakan trading plan kita di sini. Jika belum ada, maka sebaiknya jangan entry dulu karena masih ada potensi dia akan lanjut bergerak turun. Jadi jika ingin menggunakan trading plan kita di sini, maka sebaiknya tunggu ada satu candle bullish yang menandakan kalau ada rejection pada saham TPI ini. Jika kita cek secara broker summary pada TPI ya, ini kita cek dulu ya. Dari TPI ya, oke. Terlihat dari tanggal 6 Desember 2 minggu terakhir ada buangannya yang cukup besar dari YU, BK dan BB. Dan yang beli dari retail ya, XC, SK di sini ya, jadi kurang menarik. Dan juga dari indikator terlihat kalau volume dari bandar, ini bandar yang di atas dan juga asing yang di bawah, cukup signifikan ya. Boleh kita lihat volumenya pada saat merah. Di sini pada saat merah cukup besar ya candlenya, tapi pada saat hijau cenderung kecil ya di sini. Sini kecil, sini juga kecil, tapi pada saat merah ada sebuah candle yang besar. Jadi dengan ini ada potensi TPI akan lanjut bergerak turun karena secara broker summary-nya kurang menarik ya. Kita cek tanggal 20, oke. Sini terlihat ada buangan dari YU akan mulai masuk ya di sini. Dari sini BB jualan tapi di hari Jumat dia mulai masuk. Jadi sebenarnya ada potensi akan rebound ya pada TPI ya. Dari tanggal 20 kita cek. Oke, ZPBK yang jualan, KZAK yang beli ya di sini. Oke, jadi secara broker summary masih kurang menarik pada TPI ya. Jadi lebih baik menunggu dulu, wait and see sampai seperti yang tadi ada sebuah candle bullish pada TPI ya, baru teman-teman boleh beli pada saham TPI ini. Secara pergerakannya sangat bagus ya di sini. Dia membuat rally di sini, lalu membuat base, ini base ya, lalu rally lagi, dan
koreksi ke area base yang tadi dan berpotensi naik lagi ya. Biasanya pola pergerakan naik seperti ini. Jadi pada saat dia bergerak turun, maka biasanya hal tersebut dijadikan untuk koreksi normal atau supaya bisa bergerak naik kembali sehingga bandar bisa menambah barang lagi di bawah dan bisa memarkup harganya ke atas lagi. Jadi dengan ini sebenarnya pada TPI ada potensi atau masih ada potensi untuk bergerak naik. Jadi boleh pantau area support di 7000. Selama di atas area support ini maka TPI masih akan sesuai trading plan kita di sini. Untuk stop loss di angka 6700, jika sudah hit maka kalian boleh cut loss saja karena TPI berpotensi lanjut turun ke area demand di sini 5600 sampai 6000 atau bahkan ke support di 6300. Jadi untuk TPI view saya sebenarnya masih akan naik tapi bisa turun sedikit lagi ke area 7000 lalu mulai bergerak naik karena secara broker summary belum ada akumulasi ya, atau pada saat dia bergerak turun di 2 hari terakhir ada buangan yang cukup besar ya. Jika kita cek di tanggal 20 dari sini ada buangan yang cukup besar. Dari hari Kamis juga jika kita cek ada buangan yang cukup besar. Jadi pada saat dia bergerak turun pun volumenya atau volume buangannya cukup besar sehingga mengindikasikan kalau ini bukan sebuah koreksi yang normal. Jadi dengan ini ada potensi TPI yang masih akan lanjut bergerak turun sebelum nanti bergerak naik. Oke, jadi view saya seperti itu. Turun sedikit lalu mulai bergerak naik kembali nantinya. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke, untuk Antam kurang menarik ya atau kurang bagus. Trading plan kita di sini sudah floating loss, walaupun sempat ada sebuah candle bullish, tapi dia langsung bergerak turun kembali dan breakdown demand. Ini juga diakibatkan karena news dari US deh. Jadi Antam bergerak turun ya, tidak sesuai dengan trading plan kita. Tapi di sini belum hit stop loss, jadi yang sudah entry pada Antam maka boleh di hold dulu. Selama di atas support 1385 maka pergerakan Antam masih bisa bergerak naik ke area target kita, tapi jika sudah break support 1385 maka sebaiknya buang saham Antamnya karena dia berpotensi turun ke area demand 1280 sampai 1315. Jika kita cek secara broker summary-nya sepertinya masih ada distribusi ya. Oke, terlihat memang di kenapa saya berani beli ya pada saat dia bergerak turun di sini, karena jika kita lihat historisnya di sini masih dalam pergerakan uptrend, dan juga volumenya di sini dari indikator juga sudah terlihat kalau Antam ada akumulasi yang cukup besar ya. Jadi pada saat dia bergerak turun pun di 2 hari terakhir ini volume jualannya tidak terlalu besar. Jika dibandingkan pada saat dia bergerak naik volume inflow-nya cukup besar ya di sini. Jika kita cek di sini oke, 1 minggu terakhir nah terlihat rata-rata yang buangan dari asing, yang beli dari lokal ya. Di 2 minggu terakhir, nah di sini terlihat ya kalau AKZP, LG masih ada barang, dan jika kita bandingkan 1 minggu terakhir mereka yang buangannya. Jadi mereka sudah mulai out dari Antam, tapi mereka masih punya barang sebenarnya di sini. Kita cek ya 1 bulan terakhir, nah, terlihat ZP, KZYU dan yang lainnya masih ada barang di Antam, BK, AKYP dan RX yang buangannya. Secara volume ZP yang paling banyak. Jika kita cek di hari Jumat, apakah ZP-nya buangan? Dari sini ZP buangan sedikit ya. Di 1 minggu terakhir, sini ZP. Nah, di sini ZP masih akumulasi. Jadi dengan ini sebenarnya Antam masih ada potensi akan bergerak naik ya. Jadi dengan ini boleh pantau support di 1385 pada saham Antam. Jika di break maka trading plan kita tidak sesuai ya atau akan terkena stop loss, tetapi jika tidak di breakdown maka Antam akan bergerak naik lagi ke target kita atau minimal ke harga entry kita. Tapi menurut saya karena IHSG juga sudah berada di area demand maka seharusnya Antam ini akan rebound ya, akan rebound ke area entry kita ya di sini. Jadi untuk Antam boleh pantau satu support di angka 1385. Oke, lanjut ke saham selanjutnya ada Pegas. Oke, untuk Pegas boleh kita lihat ya di sini pergerakannya cukup bagus di tengah IHSG yang sedang drop ya. Jadi dia bisa bertahan di atas area demand kita atau di dalam area demand. Jadi dengan ini Pegas sebenarnya masih dalam pergerakan naik. Seperti yang tadi, di sini dia naik ya membuat sebuah base, lalu naik lagi, turun ke area base-nya dan berpotensi lanjut bergerak naik. Jadi untuk Pegas sangat boleh dilirik untuk minggu depan atau bahkan di entry menggunakan trading plan kita di sini. Jadi untuk Pegas view saya pasti akan naik lagi ke target 1650 sampai 1700. Jadi di sini dia akan sideways dulu. Minimal dia sideways dulu.
bergerak naik turun sini, lalu bergerak naik perlahan ke target kita. Jika kita cek dari broker summary-nya pada saham Pegas, nah terlihat ya, kalau di 1 minggu terakhir juga masih ada akumulasi dari BKLJYU, dan juga volumenya cukup bagus ya dari BK. Kita cek di hari Jumat, oke masih akumulasi. Kita cek di 2 minggu terakhir, masih akumulasi juga, jadi dengan ini Pegas sangat menarik untuk di entry minggu depan, atau sampai 2 minggu ke depannya. Jadi untuk Pegas, view saya masih sama, dia masih akan bergerak naik ke target kita, di 1650 sampai 1700. Jadi untuk yang belum punya barang maka boleh pertimbangkan entry pada saham Pegas ini. Tapi dengan catatan kalian harus sabar ya, karena pergerakan dari Pegas cenderung lambat. Jadi pergerakan naiknya per hari maksimal di 3% ya sepertinya. Jadi dia lebih sering sideways dulu, misal naik sedikit, lalu turun lagi, naik sedikit, turun lagi, nah seperti ini. Tapi konsisten dalam pergerakan naiknya. Jadi untuk Pegas masih boleh di entry, lagi sekarang di harga bawah ya. Jadi boleh manfaatkan entry pada saham Pegas. Oke, jika terkena stop loss juga harus cut loss ya, walaupun memang secara broker summary dan teknikal sangat mendukung untuk naik, tapi bisa saja trading plan kita ini gagal dan hit stop loss. Jadi jika sudah terkena stop loss maka harus cut loss, dan jika sudah terkena target maka teman-teman boleh TP di area targetnya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin join ke premium dan ingin cuan bareng kita, boleh hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.